bersama dengan kita bertiga yang mewarnai pagi Anda hari ini ya. Kita trio terong. Serba Tapi sesuai dengan bentuk tubuh kita mungkin ya. Ya, kalau ini agak seperti lontong, yang sebelah sana seperti bola dunia. Kalau saya seperti apa? Ini seperti tiang listrik. Terima kasih loh bola dunia. Tapi memang kalau hari ini kan hari libur ya, walaupun tetap ada demo, mungkin ada beberapa keluarga di rumah ingin lihat mertua, cek orang tua. Karena kalau sudah sepuh biasanya sering kena penyakit. Nah, ya betul. memang betul. Karena pemirsa jika tubuh manusia itu memasuki usia senja, nggak jarang ya banyak penyakit tuh yang hinggap karena sistem daya tahan tubuh kita yang tidak mampu membendung penyakit yang masuk di tubuh kita. Nah, salah satunya adalah yang disebut sebagai penyakit Parkinson yang menghambat gerak tubuh. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit Parkinson tersebut? 100% Jatim punya penjelasannya untuk Anda. Penyakit Parkinson adalah gangguan degeneratif syaraf yang umumnya berlangsung perlahan. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan sel-sel otak atau neuron yang memproduksi dopamin. Neuron ini berkonsentrasi di daerah tertentu di bagian otak yang disebut substantia nigra. Dopamin adalah zat kimia yang meneruskan pesan antara substantia nigra dan bagian lain dari otak untuk mengontrol gerakan tubuh. Dopamin membantu melakukan gerakan motorik halus yang terkoordinasi. Ketika sekitar 60-80% dari sel yang memproduksi dopamin rusak dan tidak menghasilkan cukup dopamin, gejala motorik penyakit Parkinson muncul. Dan 4 gejala utama penyakit Parkinson antara lain gemetar atau tremor pada saat istirahat atau biasa disebut tremor statis, gerakan lamban atau yang disebut bradykinesia, kekakuan atau rigiditas pada kaki, lengan atau batang tubuh, kesulitan menjaga keseimbangan dan jatuhan atau juga disebut instabilitas postural. Dan instabilitas postural ini biasanya muncul pada tahap lanjut dan mungkin juga tidak hadir pada diagnosis awal penyakit Parkinson. Nah, ini tadi sedikit mengenai Parkinson. Ini juga sudah menghantui orang tua kita biasanya. Kalau sudah tangan bergetar, itu waktunya untuk dicek langsung ke klinik atau ke dokter. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakit Parkinson, sudah ada dokter ganteng sekali datang ke 100% Jatim. Ya, membuat Puri dan Lea serta saya semakin semangat pagi hari ini. Ya, selamat pagi. Kalau begini dokter. saya yang tremor, Dok. Lihat orang ganteng. Ini tremor dadakan. Tapi Parkinson itu hanya menyerang orang usia senja atau memang semua pun bisa berpeluang untuk itu? Nah, jadi Parkinson itu memang pada awalnya adalah suatu penyakit degeneratif. Maksudnya penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang muncul karena usia. Jadi semakin orang berusia, maka fungsi organ yang tadi namanya substansia nigra yang menghasilkan dopamin di otak kita itu semakin menurun fungsinya. Tapi penyebab dari Parkinson itu sampai sekarang masih ada beberapa yang memungkinkan penyebab Parkinson seperti polusi, terus selanjutnya bahan-bahan kimia dan minum-minuman yang berbau kimia seperti itu, sehingga saat ini semakin muda orang yang mengalami Parkinson itu. Jadi bukan hanya orang tua yang mengalami Parkinson. Siapapun yang masih muda pun bisa mengalami Parkinson disease. Jadi bahkan sampai 30 tahun pun masih bisa. Oh iya? Ya. Itu ada gejala-gejala awalnya nggak bisa sih, Dok? kita perhatikan. Ada, jadi gejala Parkinson itu ada namanya gejala mayor. Gejala yang mungkin itu timbul pada Parkinson yang itu muncul paling besar kelihatan. Yang pertama adalah tremor, resting tremor namanya. Resting tremor itu adalah gemetar. Jadi tangannya itu gemetar pada waktu diam aja gini, gemetar. Tapi biasanya Saya dokter Fahmi juga gemetar. Kalau dokter yang hilang pergi juga gemetarnya. Tapi itu memang tangan ya, Dok, ya, yang terdeteksi pertama kali di bisa tangan. tangan, bisa kaki, bisa. 80% pasien Parkinson itu mengalami resting tremor, yaitu tremor pada waktu diam. Jadi tiba-tiba dan tidak bisa Dan dikendalikan. tidak bisa dikendalikan. Itu Tapi yang kebanyakan pertama. tangan sama kaki ya, anggota badan yang lain, Bisa mulut. Jadi mulut itu pada waktu bicara dia akan gemetar juga. Itu bisa gemetar gitu. Terus selanjutnya kepala itu juga bisa gemetar juga. Jadi gemetar.
gerak-gerak sendiri. Oh, jadi kalau saya bilang Itu bisa gitu juga. belum tentu saya menolak bukan gitu. menggeleng. Ya. Itu untuk gejala awal atau sebenarnya itu sudah stadium berat begitu? Enggak, jadi biasanya awal dari Parkinson itu selain tremor ada yang namanya gejala kaku. Jadi kaku. Ya, Agak jadi mirip kaku. stroke ya? Ya, jadi kalau misalnya saya peragakan ininya apa namanya? Jalannya itu seperti robot gini. Di awal-awal Seperti itu. robot. Itu bisa terjadi pada waktu awal juga, apalagi pada waktu yang lebih lanjut gitu, seperti itu. Terus selain itu juga ada gejala-gejala kelambatan. Jadi orang lambat. Kalau misalnya mengambil sesuatu jadi lambat. Terus mau misalnya membuka jam itu jadi lambat gerakannya. Ya, Jadi itu identik dengan menulis penyakitnya lambat. orang tua sebenarnya. Iya, iya, Tapi iya, ternyata iya, iya. umur 30 juga sudah bisa Umur ya. 30 juga bisa juga. Karena ini ya lingkungan kita sudah semakin banyak polusi, semakin banyak bahan-bahan kimia Iya, itu iya, yang iya. kita Tapi seperti konsumsi yang itu bisa kita juga. lihat tadi di layar itu kan Iya. ada beberapa, ada tremor, ada apa namanya writing cramp Writing ya. cramp, Itu writer cramp. berarti itu jenis-jenis Parkinson. Iya. Jadi itu sebetulnya adalah keluarga besar dari movement disorder. Jadi kelainan pergerakan. Kelainan pergerakan itu salah satunya yang paling sering adalah Parkinson. Iya. Terus selanjutnya yang kedua ada yang namanya dystonia. Dystonia itu adalah gangguan pergerakan dari otot dalam tubuh manusia. Jadi tidak bisa dikendalikan gerakannya. Ya tangannya bisa begini sendiri. Bisa gini gerak-gerak sendiri gitu bisa. Ya. Seperti tadi kita lihat ada choreic movement. Jadi pasien itu seperti menari-nari sendiri. Menari. Jadi tidak bisa diam, tidak bisa dikontrol. Jadi gerak-gerak sendiri gitu. Capek dong dok berarti ya. Itu kenapa? Iya. Hubungannya dengan otak ya berarti ya? Iya, hubungannya dengan otak ya. Ada terapi khusus yang bisa dilakukan? Ada. Jadi terapi yang pertama memang terapi medikamentosa yang pertama ya, pemberian obat-obatan. Ya. Terutama pada pasien-pasien dengan Parkinson karena ini ya, karena kita tahu bahwa Parkinson itu kekurangan dopamin otak kita, kekurangan dopamin karena kekurangan Dopamin itu apa? Ya. Salah satu zat atau Dopamin hormon itu atau adalah gimana? suatu zat yang ada di dalam otak kita yang itu untuk menstabilkan pergerakan dalam tubuh kita. Terus apa hubungannya dengan misalnya polusi udara misalnya? Kenapa polusi udara kok bisa berimbas pada berkurangnya Iya, satu menyebabkan zat ini kerusakan yang di daerah substansia nigra tadi. Ya, penghasil dopamin. Jadi pabriknya dopamin di otak kita itu Rusak. karena ada polusi itu jadi rusak itu seperti itu. Baik. Berarti apa ada langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa menghindari hal itu? Sementara bisa, yang namanya bisa. polusi itu kan sudah nggak bisa dihindari lagi begitu Iya, kan? iya, iya. Jadi yang pertama memang pola hidup sehat itu yang paling utama. Jadi menghindari makanan-makanan yang berbau kimia, terus selanjutnya minuman-minuman yang berbau kimia. Jadi lebih baik yang natural semua. Minuman berkarbonasi begitu ya maksudnya dok? Soda gitu? Intinya yang berbau kimia ya. Jadi yang kimiawi, yang ada zat kimiawinya itu Kembalilah ke lebih air baik putih dihindari. ya. Soda Iya, dan sebagainya lebih- termasuk ya? bersoda kalau itu ya termasuk kalau itu memang ini ya dimasukkan dalam suatu bahan kimia gitu. Nah, ini kita lihat di layar, ini ada sebelum dan sesudah. Ini artinya Iya. apa? Setelah terapi Jadi dan ini atau bagaimana? yang kita tampilkan di sini adalah yang sebelah kiri itu adalah sebelum kita lakukan terapi ya, sebelum kita lakukan terapi. Sekarang ada yang namanya palidotomi. Ya, apa Jadi itu, Dok? pada waktu kerusakan substansia nigra di otak kita, maka salah satu bagian di dalam otak kita yang namanya globus pallidus atau yang namanya talamus, yang itu fungsinya untuk mengatur gerakan tubuh kita, itu menjadi hiperaktif dia. Hiperaktif sehingga tremor atau mungkin gangguan jalannya tidak seimbang, terus kaku pada waktu. Jadi seperti tadi writer's cramp tadi kaku. Jadi dia kaku hanya pada waktu menulis saja. Pada waktu menulis. Pada waktu minum atau pada waktu makan, Biasa saja. dia biasa-biasa saja. Pada waktu mengetik, dia biasa saja. Tapi pada waktu menulis, dia Sulit. langsung kaku seperti ini. Jadi nulisnya tidak bisa bagus. Terhambat, Akhirnya tulisannya jelek. Nah, tulisannya saya jelek. Itu ceker ayam itu dari dulu Iya, iya, ternyata iya. ya. Kalau itu bawaan orang ya kalau tulisannya Tapi jelek. itu Iya. menurun tidak? Iya, Genetis tidak? genetis nggak? Ada beberapa dystonia yang itu genetis. Ya, ada yang namanya Segawa disease. Segawa disease itu diturunkan ada gangguan kromosom di daerah istilah medisnya DYT1, DYT1 atau DYT5. Itu bisa menurun gitu seperti itu. Tapi nggak ada formula khusus ibaratnya itu akan jatuh lebih banyak ke perempuan, Nggak, atau ke laki-laki, nggak ada. nggak. Semua Tapi kalau terus punya Parkinson, kesempatan yang sama. ya semua Risiko yang sama, ya. risiko yang sama. Tapi lain dengan Parkinson belum tentu ya, belum tentu menurun. Belum tentu Iya, iya, menurun, belum tentu menurun. tapi bisa. Tapi Bisa bisa disembuhkan, ada Dok? familial. Iya.
Dengan itu obat tadi. Jadi yang pertama dengan obat, kalau memang obat tidak respon itu tadi kita ada teknik yang ini baru kita kembangkan ya di Indonesia. Kita baru mengembangkan mulai tahun lalu, tahun 2013, yaitu dengan brain lesion atau DBS namanya, deep brain stimulation. Jadi yang pertama adalah brain lesion. Brain lesion tadi yang saya bilang yaitu ada hiperaktivitas di dalam otak kita. Dengan brain lesion itu adalah suatu tindakan untuk mengurangi aktivitas yang ada di dalam otak kita tadi. Yang tremor, bisa berhenti tremornya. Itu diapakan? Artinya dibuka Itu jadi kepala kita dioperasi begitu? Iya, jadi kita membuat lubang kecil di dalam kepala kita kurang lebih 1 cm. Ya, itu makanya saya sebut itu pinhole sendiri karena kecil sekali, 1 cm, dan kita memasukkan alat seperti besi kecil gitu ya, diameternya seperti mie gitu ya. Itu kurang lebih diameternya 1 mm. Itu kita masukkan seperti itu dan kita kurangi aktivitasnya. Dan hasilnya kelihatan langsung pada saat operasi. Oh gitu. Saat operasi. Karena operasi kita lakukan dengan kondisi pasien bangun. Sadar gitu ya. Sadar. Ya. Hanya bius lokal saja. Lokal. Jadi bius lokal di depan kepala, di belakang kepala, sama di tempat bukaannya itu, di lubangannya itu. Jadi ya, jadi dalam kondisi sadar. Tahan dulu, apalagi kira-kira option lain yang bisa dilakukan. Informasi yang berharga yang bisa kita dapatkan dari Dr. Fahmi. Tiap hari kesini kan dok ya? Nah, kita harus terus saja. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Masih bersama dengan Dr. Fahmi usai pariwara berikut ini.